Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur ya, senang sekali di hari yang baru ini, minggu baru Senin, Pastor Andy kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dengan kasih Tuhan dan urapan dari surga, kuasa doa yang menjadi sahabat bagi saudara-saudara yang dalam pergumulan, sakit, atau dalam kesusahan. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa. Tuhan Yesusku hidup, sanggup, dan berkuasa. Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Ketika kita dalam kesesakan, percaya dan berdoa, Tuhan bertindak dan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Semua agama mengajarkan untuk berdoa, dan di dalam Yesus diajarkan waktu engkau meminta dalam doa, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, dan hal itu akan diberikan kepadamu, akan terjadi, akan kita terima. Ada banyak permohonan doa yang akan kita berkati hari ini. Saya percaya tentu Tuhan lebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada saya supaya saya bisa bersaksi bagaimana Tuhan tahu hidup kita, Tuhan tahu pelayanan yang dipercayakannya, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan yang kita perlukan, Tuhan tahu. Maka sebelum saya banyak berdoa dan terus mendoakan orang, Tuhan selalu mau supaya saya juga boleh mengalami namanya pertolongan Tuhan, agar ini pelayanan jadi kesaksian dan banyak orang boleh bukan hanya mendapatkan informasi ya, tetapi ada kesaksian, ada impartasi bahwa Tuhan mengenal setiap hati orang yang datang berdoa kepadanya. Doa-doanya selalu didengar dan Tuhan jawab. Seperti doa-doa saya, kerinduan saya bagaimana bisa ini pelayanan bisa berjalan tanpa kita perlu mengandalkan kolektor, tidak perlu minta-minta, tidak jalankan proposal. Bagaimana ini bisa jalan? Tentu saya mengandalkan Tuhan dan doa-doa. Terus gimana caranya, Pastor Andy? Sebentar izinkan saya akan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan datang dari Tuhan lewat satu keluarga Bapak Bupati yang datang dari Papua, lebih kurang 10 orang
hanya untuk datang kebaktian dan membawakan berkat dari Tuhan untuk memberikan dukungan untuk pastor melayani di hari Minggu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kiranya kesaksian yang saya boleh dapatkan dan saksikan ini menguatkan pemirsa sekalian yang hari ini yang FYP atau menerima video pelayanan ini yang sedang dalam pergumulan butuh mujizat penyediaan. Yesus itu kasih, Yesus itu kaya. Dia punya cara untuk menolong dan memberkati setiap kita. Kalau live ini atau pelayanan yang akan kita dengar, terima, menjadi berkat buat Anda, silakan di like. Kalau ada keluarga, kerabat, kenalan, teman yang membutuhkan mujizat penyediaan atau penguatan lewat doa-doa, silakan sekarang Bapak Ibu share, bagikan, posting ulang, dan saya percaya kita sama-sama ambil bagian meramaikan live streaming ini sehingga banyak orang-orang yang juga boleh merasakan cinta kasih dan mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Let's go. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah Engkau Tuhanku dengan pujian dan setiap hati yang menyembah-Mu. Kami anak-anak-Mu yang Engkau tebus dengan darah-Mu datang di saat pagi ini untuk memuji, menyembah Engkau. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami dan Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian kami dan Engkau bertahta di atasnya Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu membawa setiap kami di dalam rencana-Mu, rencana ilahi yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita bersama-sama yang kuat dan percaya Tuhan dalam segala perkara, Tuhan menopang kita bersama pastor dikatakan amin. Amin. Saya dikuatkan, saya diberkati. Ini pujian, jadi rema banget buat kehidupan saya, keluarga, dan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kalau saya ditolong Tuhan, saudara-saudara, angkat tanganmu waktu pujian ini, waktu berkat Tuhan tahu, dan saya percaya ada zaman kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi Anda dan saya, kesayangan Tuhan, anak-anaknya. Tuhan berkati, Tuhan berikan penyediaannya. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi Anda, saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang percaya, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan beri berkat penyediaan yang membutuhkan. Amin. Saat Andi perlu, Tuhan tahu. Saat Andi minta, Tuhan Yesus dengarkan. Saat kita percaya, iman itu bekerja. Hormat bagi Tuhan Yesus. Saat kau menangis, Tuhan tahu. Saat engkau meminta, Tuhan dengar. Saat hatimu bersyukur, disitulah Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Amin. Amin. Yes, senang aku
perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Yes. Apalagi Anda, saya, orang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan gak tinggalkan ya. Yes. Tuhan sertai saat Andi perlu. Tuhan tahu saat Andi meminta dalam doa. Tuhan dengar saat aku percaya iman itu bekerja. Yes, amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat hatiku bersyukur Tuhan Yesus memberkati. Sayo, Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan Yesus sangat amat nyata banget. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Sayo, amin. Saat aku perlu, Tuhan tahu. Saat aku minta dalam doa, Tuhan Yesus pasti dengarkan. Amin. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, hari ini khusus Pastor akan sharingkan satu sharing dan saya ambil dari ayat firman Tuhan, tetapi sharing ini lebih banyak untuk kesaksian ya, bagaimana Tuhan itu memberikan penyediaan di dalam pelayanan yang saya kerjakan ya. Sementara prinsip-prinsip hidup Pastor Andy ini melayani, kita tidak boleh minta-minta, juga kita tidak menjalankan kolekte persembahan ya. Bagaimana kita melayani dengan biaya yang 1 bulan antara 80 juta sampai 100 juta up. Ya, berkat Tuhan. Ya, salah satunya juga penghasilan konten. Berkat dari live streaming. AdSense Google, Meta Facebook, ya, dan juga dari TikTok. Berjalan sekian lama, luar biasa. Tuhan menyertai. Dan saya selalu katakan,
Selama Tuhan menyertai dalam keuangan, saya tetap melayani Tuhan, dan sebagai bukti Tuhan masih pelihara, dan saya tidak akan pernah meminta-minta uang kolektor persembahan hanya untuk dengan istilah melayani. Kalau Tuhan utus saya melayani, Tuhan bertanggung jawab untuk menjadi provider. Dia dikatakan oleh Bapak Abraham, Yahweh Yireh, Tuhan sebagai penyedia. Maka saya percaya, saya imani, saya amalkan kitab suci. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan itu benar, firman-Nya berkuasa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Nah, sekarang saya mau buka dulu firman Tuhan ya di Bible. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam kitab suci saya mau ajak saudara-saudara melihat dua bagian dari kitab Raja-Raja. Silahkan Bapak Ibu bisa ketik di kolom komentar ayat-ayatnya sebagai landasan bagaimana kebaikan Tuhan ini bisa terjadi ya. Saya baca dulu lalu saya akan sharingkan. Kiranya sharing ini boleh menguatkan Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang butuh untuk berobat dan belum tersedia dana, ataukah juga Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan pelayanan, tetap beriman, tetap percaya Tuhan bisa kirim berkat seperti burung menolong Elia, seperti Peser alami bupati datang memberkati. Dan kisah-kisah ini saya temukan dalam Bible. Puji Tuhan. Saya akan bacakan dua ayat ya. Yang pertama Bapak Ibu dari 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 15 ya. Lalu saya lanjut yang berikutnya 2 Tawarik 9 ayat 14. Ya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu ketik dua ayat ini. Saya akan bacakan dari 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 15. Dan yang kedua saya bacakan dari 2 Tawarik pasal 9 ayat 14. Puji Tuhan. Setelah Bapak Ibu ketik di kolom komentar, mari seperti biasa siarkan, share, bagikan, dan biar banyak orang juga yang boleh mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi penguatan dan jawaban pergumulan mereka. Seperti saya juga hari-hari dipuaskan dengan firman, dikenyangkan dengan firman. Janjinya itu begitu kuat saat kita membaca firman dan mengimaninya. Saya bacakan, ada tertulis ya, 1 Raja 10 15. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Jadi apa yang kita baca di sini bahwa
ada orang-orang yang memang Tuhan kirim itu berkat. Ya, salah satunya di sini disebut ada bupati, ya, dan raja-raja, pedagang-pedagang, ya. Tuhan bisa pakai untuk memberkati mereka. Dan sebagian mereka ada yang memberkati pekerjaan Tuhan, ada juga yang serakah, ya, yang hanya apa itu istilahnya untuk diri sendiri dan tidak peduli kepada rakyat atau kepada amanahnya. Tapi ada bupati-bupati yang diberkati dan juga menjadi berkat. Apa buktinya? Di dalam 2 Tawarik pasal 9, ya, ayat 14, saya bacakan sekarang. 2 Tawarik 9 ayat 14, ini buktinya bahwa bupati-bupati itu ada yang diberkati dan memberkati pelayanan, ya. Saya bacakan 2 Tawarik 9:14, ada tertulis, ya. Belum terhitung yang dibawa oleh saudara-saudara dan pedagang-pedagang, juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Salomo hamba Tuhan. Dia mendapat berkat Tuhan, salah satunya lewat bupati. Puji Tuhan, firman ini benar. Firman itu masih berlaku. Kalau sepanjang hari demi hari pastor membaca kesaksian, ada yang sampai tiba-tiba rekeningnya terisi. Kemarin saya baca kesaksian itu, sebetulnya saya kan tidak boleh menceritakan pergumulan saya. Tapi saya ini kenapa bicara sekarang? Karena saya bukan curhat tentang pergumulan, tapi saya sekarang bicara karena saya menyaksikan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Karena sudah saya dapat kesaksian, maka saya cerita sedikit bahwa jujur saja bahwa bulan-bulan ini, ya, penghasilan dari konten Pastor Andy itu menurun, baik dari AdSense Google, Meta ataupun TikTok. Apakah demikian saya terus tidak semangat melayani? No, saya tetap melayani. Tidak tawar hati, saya percaya. Lantas, bagaimana tentang biaya mendukung untuk pelayanan onsite hari Minggu? Kasih makan tamu-tamu itu bukan biaya kecil. Operasional dan lain sebagainya yang nilai setiap bulan antara 80 sampai 100 juta up. Seperti saya katakan, baik dalam keluarga, teman-teman, ataupun dalam doa saya, kalau satu hari sudah tidak ada lagi berkat untuk operasional pelayanan, ya sudah, saya berhenti melayani. Begitu, karena bagi saya selama Tuhan masih menyediakan, berarti Tuhan masih buktikan, ini loh pelayanan aku yang mau, bukan kamu yang mau, begitu. Nah, karena pelayanan kan beda-beda, ada yang dipanggil Tuhan benar-benar, ada yang manggil diri sendiri, ada karena nganggur, nggak ada kerjaan. Jadi saya juga mau berjalan di akhir zaman ini jadi hamba Tuhan
yang terus juga mensentralisasi hatiku dengan sinkron dengan Tuhan punya mau gitu. Nah, puji Tuhan, apa yang Tuhan firmankan di dalam Bible itu terjadi. Tadi kita dengar kisah bagaimana itu, kita ambil dari Matius pasal 6 ya. Jangan khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasin gitu. Kita ini Tuhan sayang, apalagi hambanya, anaknya yang setia melayani Tuhan Yesus. Masa Tuhan permalukan? Sementara saya sudah declare, saya sudah kampanyekan pelayanan tidak dipimpin oleh uang, tapi oleh iman. Saya sudah kampanyekan sebaiknya pelayanan jangan ada proposal, tidak perlu hidup dari kolektor, karena hamba Tuhan diberkati untuk jadi berkat, bukan minta-minta. Saya kampanyekan hal ini. Tapi dalam doa-doa saya, ini kesaksiannya bukan curhat ya. Ya Tuhan, untuk melanjutkan pelayanan ini Tuhan, jika Tuhan masih mau ini pelayanan ada, apa yang menjadi kebutuhan kami tersedia dengan berkat Tuhan. Saya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa hal ini. Tuhan jawab doa. Sekali lagi, Tuhan jawab doa. Luar biasa. Kemarin saya diinfo dan chatnya saya publish di thumbnail YouTube sekarang ini. Pastor Randy, terima kasih sudah mendoakan kami. Dan doa dijawab oleh Tuhan. Luar biasa loh. Tuhan menjawab doa. Kami, Bupati dari Papua bersama rombongan kurang lebih 10 orang tiba di Balikpapan dengan tujuan untuk mau datang ibadah. Ternyata Tuhan mengutusnya datang, membawa kesaksian dan juga memberkati. Siapa yang kirim? Tuhan. Lalu bagaimana ceritanya itu? Kemarin seperti biasa kebaktian yang datang banyak sampai penuh, sampai keluar. Ya, luar biasa, Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Lalu seperti biasa urapan Tuhan luar biasa, orang datang, mereka dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Setelah kebaktian singkat, lebih 30 menit, kami kebaktian tidak panjang seperti live streaming ini, cuma on-site. Setelahnya sudah tamu-tamu menikmati berkat Tuhan, berkat jasmani, makan siang, sebelum yang akan pulang, yang akan minta doa didoakan, yang akan pembaptisan, kemarin pembaptisan. Setelahnya itu, singkatnya, ketika rombongan Bupati akan pulang, dia berkata, Pastor Andi, kami datang, kami digerakkan untuk memberkati, memberikan dukungan untuk pelayanan operasional hari Minggu atau pelayanan yang pastor kerjakan pagi ini kemarin. Dan seperti biasa saya akan berkata, tidak usah repot-repot, tidak usah terima kasih. Tapi ternyata inilah luar biasanya. Dan ini saudara mungkin dengar kesaksian penyediaan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan seringkali banyak ya. Tapi ini betul-betul tidak biasa. Tahukah saudara-saudara, ternyata Bapak Bupati ini sudah menitipkan
sejumlah berkat Tuhan lewat salah satu pemimpin di kota Balikpapan. Ya, dalam hal ini saya sebut saja beliau seorang camat daerah Manggar itu Balikpapan utara utara timur ke utara Balikpapan Timur, dan beliau ikut hadir, dan beliau juga adalah seorang yang pernah menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja waktu anak angkatnya kritis di rumah sakit. Kami bantu doakan. Beliau seorang haji, namanya Bapak Haji Mustamin, kemarin ikut datang, dan ternyata Pak Bupati ini sudah menitipkan, tolong kasih ini berkat kepada hamba Tuhan Pastor Andi Simon. Jadi begitu berbincang itu, saya masih belum connect. Saya melayani orang banyak di atas. Ternyata waktu selesai mulai orang banyak menyaksikan mereka makan, menyaksikan kesembuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Mereka senang sekali sebelum pulang, juga mereka menitipkan doa-doa supaya Pastor Andy nanti hari Minggu depan tanggal 26 pimpin kebaktian di Manado. Mereka ikut live streaming. Padahal saya sudah suruh di Balikpapan ke gereja, cari gereja di Balikpapan, gereja baik-baik gitu. Nah, nanti kalau tanggal 2 pesta sudah kembali di Balikpapan, ada kebaktian lagi, mau datang silahkan. Karena 25 Oktober ini Pastor Andi akan pimpin kebaktian di Bitung, tanggal 24-25, ditemani oleh kurang lebih 30 orang tim yang bersama Pastor Andi. Juga di sana ada Evangelis Dede Hardianto, juga ditemani juga kami dengan penyanyi rohani Putri Siagian, akan membawakan puji-pujian dalam rangka ucapan syukur puncak hari pengucapan di Sulut, dan juga dalam rangka hari ulang tahun Kota Bitung. Baik setelah selesai menerima doa-doa dari tamu-tamu yang dari Manado yang juga rindu, Pastor cepat pulang jangan lama-lama, kami tunggu di Balikpapan dan seterusnya. Saya turunlah kembali ke bawah. Rupanya tim ini Pak Bupati sudah akan bergegas meninggalkan Gerasi Balikpapan. Terima kasih, terima kasih, semua berkati, semua tidak ada yang khusus, semua umum, terima kasih semuanya. Ternyata langsung di samping saya Bapak Haji ini yang sudah dititip amanah oleh Pak Bupati, izin Pak Pastor, saya akan memberikan titipan dari Bapak Bupati. Lalu akhirnya dia langsung sodorkan ini, dia langsung sodorkan ini, dia sodorkan langsung ini. Saya disodorkan ini, lalu di samping saya ada yang temani Bapak Donald. Saya bilang, Pak Donald, terimakanlah
ini ada berkat Tuhan dari Bapak Bupati. Jadi amplop coklat ini diserahkan lewat salah satu petinggi kota Balikpapan dari Bapak Bupati Papua. Dia berkati, sudah akhirnya Pak Donald menaruh di dalam di meja. Udah kami keluar lagi sampai sore malam, barulah kami memberkati dan kami bukalah. Dan ternyata setelah dibuka ini, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Cece Yulitan. Setelah dibuka ini, ternyata isinya banyak sekali. Saya mau tanya nih yang lagi nonton ini, Bapak Ibu mau kepo nggak? Pengen tahu nggak apa ini? Dan kalau ini adalah uang, berapa nilainya? Ayo saya mau tanya, kalau jawab iya, saya kasih tahu. Kalau bilang nggak usah, ya sudah, aku lanjutkan saja. Ya, ada yang tebak-tebakan, ada yang bilang 100 juta, kepo mau. Ya, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu dengan gemetar, dengan bersyukur, pastor bersama keluarga, saya membuka ini, dan akhirnya waktu saya buka ini, kami sobek ini, isinya adalah ini. Ya Tuhan, saya saksikan ini bukan mau untuk tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa hamba Tuhan itu juga Tuhan berkati penyediaan. Ini saya dapat berkat kemarin, berkat Tuhan yang dikirim Tuhan. Kosong. Ada 1, 2, 3, ada 5 gepok. 5 gepok Pastor Andi kemarin dikasih oleh Bapak Bupati. Berarti ini nilainya adalah 50 juta. Saya sangat bersyukur sama Tuhan. 50 juta ini bisa memberikan support setengah bulan, paling tidak nanti untuk pengeluaran berikutnya pastor hanya menambah kurang lebih 30 sampai 50 juta up. Saya Tuhan kasih kelegaan. Saya cerita ini, saya merasakan kebaikan Tuhan luar biasa. Berbulan-bulan, bertahun-tahun kami melayani. Berkat Tuhan selalu tersedia. Dan hal ini kan langka. Sebenarnya Tuhan kasih tunjuk kepada saya dan kita semuanya. Jangan takut. Tuhan itu hidup. Apa-apa doa saja. Mungkin orang berkata doa-doa melulu, apa bisa turun dari langit? Inilah buktinya. Dari langit turun ke Papua. Papua datang membawa berkat dari Tuhan. Lihatlah. Ini yang saya maksud. Kami ini meskipun ada kebutuhan untuk pelayanan, tapi kita tidak boleh minta-minta dan gak perlu pakai minta-minta, gitu loh.
Kalaupun harus kita mengemis kepada Tuhan saja, dengan pohonkan permintaan dengan air mata, dengan berpuasa, dengan berlutut kepada Tuhan saja. Tidak perlu kepada manusia. Terima kasih keluarga Bapak Bupati ini, Tuhan pakai untuk jadi kesaksian. Tapi ini juga sebuah tugas, Pastor Andi. Berarti artinya ke depan Tuhan mempercayakan saya untuk berbicara kepada pemerintah. Doakan nanti untuk Natal 2025 ini lewat wali kota Samarinda yang terkasih, sebut namanya Bapak Andi Harun, mengadakan Natal se-Samarinda, Kristen, Katolik, anak-anak Tuhan Yesus berkumpul di Sempaja. Dan luar biasa, Bapak Wali Kota ini, dia berkata, saya meminta untuk Pastor Andi datang memimpin dalam doa dan melayani umat Tuhan, orang percaya se-Samarinda sekitarnya. Artinya di sini saya melihat Tuhan sedang membawa saya untuk satu langkah lagi berbicara kepada pemerintah atau kepada petinggi-petinggi kota atau negeri ini. Doakan Pastor Andi supaya tetap rendah hati, tetap setia, andalkan Tuhan Yesus, dan tidak cari muka sama manusia, tapi tetap Tuhanlah segala-galanya. Sekali lagi, kiranya apa yang sampaikan ini bisa jadi berkat. Mungkin orang berkata, apa-apa doa, emangnya doa itu bisa bikin datang uang dari langit? Saya beritahu, lewat kesaksian ini di-share, dibagikan. Hari ini saya bersaksi, dan saya menjadi saksi Tuhan. Bisa lewat doa-doa, Tuhan tahu. Kalau engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dari langit Papua datang ke langitnya Kalimantan, Balikpapan untuk membawa berkat Tuhan Yesus. Saya ucapkan terima kasih ya saudara-saudara kesaksian ini. Saya juga lega sekali dan saya bersyukur saya harus saksikan. Saya tidak bermaksud untuk mau curhat apa kebutuhan kami, tidak sama sekali. Bukti waktu saya bergumul saya tidak pernah cerita tapi saya ini menyaksikan bahwa ada apa-apa. Bapak Ibu sekalian, bawalah dalam doa. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak cuek, tapi Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Yang terberkati, puji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Ya, sudah mau jam 7 WITA, saya harus lanjut dulu untuk doa berkat air dan minyak, lalu berkat doa saudara-saudara yang kan ini hari Senin, yang mau kerja, nanti sebentar setelah doa berkat bisa kerja. Nanti yang masih ada waktunya, atau pemirsa yang baru gabung, nanti kita akan kasih kesaksian yang lain. Bagaimana Tuhan itu menolong banyak orang lewat pelayanan ini secara gratis. Ya, ingatlah satu pesan dari kesaksian ini, meneguhkan hati kita hamba Tuhan, pelayanan pantang minta-minta. Bagaimana dengan kebutuhan Pastor Andi? Saya punya kebutuhan mungkin lebih besar dari kebutuhan Anda yang melayani, merintis atau gereja. Tapi saya minta kepada Tuhan, gitulah, dan Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta kepadamu ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan, pergumulan pemirsa terkasih ini, ya Tuhan, jamahlah setiap doa-doa kami hari ini. Seperti apa yang sudah kami baca firman Tuhan,
bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang datang memberkati pekerjaan Tuhan Salomo yang dikerjakan. Tuhan juga bisa pakai mujizat yang luar biasa untuk menolong setiap kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap doa-doa, pergumulan, dan permohonan mereka semuanya. Dalam nama Yesus, kalau banyak orang Tuhan tolong pelayanan ini, sekarang Pastor Andi menyaksikan Tuhan tolong mereka yang hari ini dengar juga dan ada pergumulan. Saya berdoa, kiranya doa ini menopang, meneguhkan hati Anda untuk menerima dengan iman pertolongan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang saya minta dan doakan, yakin dan percaya Tuhanku hidup, Dia melihat, dan Tuhan memberkati setiap doa-doa kita. Amin. Puji Tuhan. Pak Ibu terkasih, sekarang saya akan mengajak kita untuk berkat air, ya, dan minyak. Ayo buru-buru diangkat juga yang sudah mau kerja, biar nggak telat kerjanya. Air dan minyak di tangan Anda dan saya. Saya berdoa, diberkatilah di dalam nama Yesus Kristus. Olehnya menjadi berkat kesehatan, kesembuhan bagi setiap mereka yang dalam pergumulan sakit, dan berkat perlindungan dari yang jahat bagi mereka yang ada di dalam jalan pergumulan atau dikirim oleh roh-roh jahat, santet, dukun untuk usaha pekerja mereka. Biarlah pelayanan air dan minyak ini mereka boleh melihat kuasa Tuhan terjadi, terang Tuhan nyata, dan pekerjaan Tuhan menjadi terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, air dan minyak tangan Anda diberkati. Sudah diberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan kita bisa minum airnya, higienis ya, layak minum. Dan sebagian bisa saudara percik di mana banyak kesaksian, toko yang sunyi jadi ramai, tanah yang gersang jadi subur, tanah yang terkutuk akhirnya diberkati, laku, dan sebagainya. Silahkan. Intinya Tuhan pakai media ini untuk menyatakan kebesaran Tuhan dan mempermalukan pekerjaan daripada kegelapan muslihat dihancurkan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, sangat terberkati, bersyukur sekali. Saya mau tanya nih sebelum doa berkat, siapa nih yang nonton ini? Ada puluhan ribu orang pemirsa ya yang setia. Siapa yang merasa terberkati dengan pembacaan 2 ayat firman Tuhan serta sharing yang Pastor alami dari Tuhan kebaikannya saya? Puji Tuhan. Makasih ya. Terima kasih. Puji Tuhan banget, senang banget. Terima kasih. Terima kasih, kiranya ini jadi penguatan bagi Anda. Dan kalau saudara terberkati, bantu di-share ya. Karena juga banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan di daerah atau merintis juga yang pergumulan butuh penyediaan. Kalau saya Tuhan tolong, jadilah hamba Tuhan yang setia sama Tuhan Yesus. Setia bukan kita sempurna, setia itu selalu percaya kepada Tuhan. Penyediaannya, jalannya, dan pertolongannya. Mari Bapak Ibu angkatlah 2 tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhanku Yesus Kristus. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, berkat sehat,
berkat perlindungannya, berkat penyediaan Tuhan Yesus yang selalu ajaib, dan berkat damai sejahtera, setiap wajah Anda disinari oleh terang Tuhan. Ada kasih sinar surga di wajah setiap Anda dari Bapakku di surga. Sepanjang hari ini jadilah berkat, dan kita semua dilindungi dari yang jahat, dari kecelakaan, maut, hipnotis, kerugian, tipu daya. Tuhan melindungi kita semuanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saya ucapkan sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang Anda dan saya, dan janjino sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semua. Terima kasih buat kebersamaan indah. Terberkati. Silakan di follow, di subscribe, dinyalakan notifikasinya, di share, di like. Mau tambah lagi, besok kami live di jam yang sama. Dan silakan ajak teman-teman, kerabat keluarga yang sakit, atau mereka butuh pelayanan air doa dan minyak. Ajaklah untuk sama-sama mereka boleh menerima kasih Tuhan Yesus. Biar lewat pelayanan ini, semua orang Indonesia, di bangsa-bangsa dimanapun juga, tahu, kenal, rasakan siapa itu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih ya. Dadah semuanya. Dan kiss bye. Dor. Oh, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Ingat ini. Selalu percaya kalau Tuhan Yesus setia. Hore! Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap
menyelimuti langkahku. Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.